Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus korupsi di Indonesia dan akan menganalisis berkaitan dengan teori yang ada di psikologi sosial. Nah, korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagaimana akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berlebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Di Indonesia, banyak sekali kasus korupsi yang melibatkan para pejabat publik yang seharusnya mereka menjadi suri tauladan dan panutan bagi masyarakat. Lihat saja di berita TV di negeri ini, banyak sekali pemberitaan kasus korupsi. Seakan tiada hari tanpa pemberitaan kasus korupsi. Salah satu kasus yang cukup menghebohkan adalah korupsi para menteri di Kabinet Indonesia Maju di era Joko Widodo. Adapun menteri yang korupsi akhir-akhir ini yaitu Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau yang sering kita sebut dengan BTS 4G tahun 2020 sampai 2022. Kemudian ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, Syahrul Yassin Limpo ini diduga menikmati uang panas senilai 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut diterima dari setoran yang dimintakan secara paksa ke sejumlah aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Dengan kasus korupsi yang mewabah di negeri Indonesia ini, saya akan menganalisa dengan dua pendekatan teori psikologi sosial, yaitu pendekatan teori belajar dan pendekatan teori kognitif. Untuk teori belajar, menurut Sarwono tahun 2022 menjelaskan bahwa teori belajar merupakan fenomena perilaku sosial melalui peran-peran atau aturan-aturan situasional dan lingkungan sebagai penyebab tingkah laku. Dalam teori ini dapat tiga pendekatan, yaitu pendekatan proses belajar operan, proses belajar sosial, dan kerjasama dengan individu yang lebih mahir. Kali ini kita akan menganalisis permasalahan tindak korupsi ditinjau dari pendekatan belajar, yang seakan-akan fenomena ini terjadi hanyalah dianggap sebagai masalah biasa yang sering terjadi di kalangan hidup seseorang, terlebih bagi para petinggi-petinggi negara. Dalam teori belajar dikatakan bahwa perilaku banyak ditentukan oleh apa yang telah dipelajarinya sebelumnya. Kasus kali ini para koruptor telah mempelajari perilaku sebagai kebiasaan. Saat mereka dihadapkan pada situasi yang sama, maka mereka akan melakukan hal yang sama seperti apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Agak melangkah ke depan, pendekatan kognitif kontemporer memandang bahwa manusia sebagai agen aktif dalam dasarnya. Pada dasarnya, perilaku seseorang sangat tergantung pada persepsinya terhadap situasi sosial.
Orang mengorganisasikan persepsi, pikiran, dan keyakinannya tentang situasi sosial ke dalam bentuk yang sederhana dan bermakna dan pengorganisasian. Kembali pada kasus korupsi yang telah dikaji, para pelaku korupsi tidak mengamati KPK atau hukum dan perangkatnya yang berlaku di Indonesia sebagai bagian-bagian yang terpisah, melainkan secara keseluruhan para koruptor melihatnya sebagai KPK secara umum yang tugasnya, siasatnya, perilakunya, dan lain-lain seperti yang telah ia ketahui sebelumnya. Sehingga seperti apa yang telah mereka persepsi, KPK merupakan ancaman baginya. Atas dasar interpretasi dan organisasi kognitif tersebut, para pelaku korupsi bereaksi untuk dapat melarikan diri dan dapat bersenang-senang dengan hasil korupsinya. Sedangkan untuk teori kognitif, yaitu di mana teori yang didasarkan pada pendekatan kognitif sebagai pijakannya adalah teori Gestalt. Sekalipun teori Gestalt seringkali digunakan dalam area atau penelitian mengenai persepsi, namun dalam aplikasinya teori ini berimplikasi pada psikologi sosial. Alasannya adalah para psikolog Gestalt telah mengembangkan teknik eksperimen dalam mempelajari fenomena dan studi mengenai struktur kelompok, komunikasi interpersonal, dan perubahan sikap adalah yang memungkinkan untuk dieksperimenkan oleh pendekatan Gestalt. Dalam kasus korupsi ini dapat dikatakan bahwa petinggi-petinggi negara telah melakukan tindak korupsi dikarenakan sebelumnya mereka mengalami atau bahkan melakukan perbuatan ini. Dengan adanya hal yang demikian, maka mereka mengimitasi perbuatan korupsi tersebut.